Welcome back guys. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Seperti biasa di hari Kamis, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita series Donghua Throne of Steel episode 119. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya, supaya kalian gak gagal paham ya guys ya. Menyadari rencana Raja Iblis Andumali akan membahayakan mereka, Long Hao Chen dengan cepat memerintahkan seluruh anggota membentuk 3 tim untuk menggagalkan rencana tersebut. Singkatnya, di saat kedua tim baru saja tiba di pilar pengorbanan, Hao Chen bersama Sei'er dan penjaga ke-10 segera memulai aksi mereka. Walaupun kombinasi serangan duo bucin berhasil mengalahkan Seiyi, namun hal mengejutkan terjadi. Seiyi ternyata memiliki 2 kepribadian, sehingga membuatnya bangkit kembali. Sedangkan di sisi lain, baik Yinger, Han Yu, dan penjaga ke-12 masihlah berjuang keras menghadapi Sei'er. Terus gimana sih keseruan di part hari ini? Jadi yuk langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Sei'er terlihat kebingungan apa alasan sang adik membunuh dirinya, Maido yang saat ini menggunakan bentuk evolusi haruslah kembali ke bentuk awalnya, sehingga membuat penyamarannya terbongkar. Merasa tidak terima atas tindakan ini, Sei'er lantas mencoba untuk mempersiapkan serangan. Melihat hal itu, Han Yu segera memerintahkan kedua rekannya untuk menyerang. Pasalnya pisau yang ditusuk Maido barusan pastilah akan mengakibatkan tubuh Sei'er melemah. Di waktu yang sama, ngelihat Han Yu bersama penjaga ke-12 bergerak maju ke arahnya, Sei'er dengan cepat melepaskan teknik iblis ular. Meskipun di momen ini, kombinasi serangan demi serangan yang dilepaskan penjaga ke-12 maupun Han Yu berjalan cukup sempurna, bahkan mampu mendesak Sei'er. Namun sebagai putra ketiga klan iblis ular, Sei'er tidaklah ingin menyerah begitu saja. Bagaimana mungkin dirinya bisa kalah dari manusia? Oleh sebab itu, dia bertekad untuk membalaskan penderitaan tersebut. Dan ternyata kejadian barusan jelas saja bikin Sei'er nambah murka, bahkan memaksanya untuk mengaktifkan teknik rahasia klan ular. Melihat hal itu, Han Yu segera menggunakan gravitasi kekangan cahaya untuk membatasi pergerakan Sei'er. Walaupun situasi ini sempat membuat putra ketiga berada dalam posisi terdesak, namun selama pilar iblis pengorbanan masihlah berdiri kokoh, maka masihlah sulit untuk membunuhnya. Mendapati ucapan tersebut, serta penjaga ke-12 udah enak banget sama ini orang bebacot mulu, dia lantas secara barbar merilis tebasan Asura untuk mengakhiri hidup Sei'er. Kemudian dilanjutkan oleh Han Yu menggunakan teknik andalan yang disebut ruang cahaya kekangan, dan tiba-tiba pasca ledakan barusan, Yinger terlihat mencemaskan kondisi Han Yu bersama penjaga ke-12. Pasangan kombinasi serangan yang mereka tunjukkan seharusnya berjalan cukup sempurna, tapi kenapa kedua rekannya menghilang dari lane? Di tengah-tengah situasi kepanikan, Han Yu dan penjaga ke-12 pada akhirnya menunjukkan diri, serta mengatakan saat ini bukanlah waktu merayakan kemenangan, melainkan secepat mungkin memanggil Hao Yu untuk menghancurkan pilar iblis pengorbanan. Melihat pergerakan Hao Yu, Yinger lantas bertanya apakah dia mampu menghancurkan pilar iblis seorang diri. Han Yu menjelaskan, selain Hao Yu bukanlah binatang ecek-ecek, ketua tim mereka alias Hao Chen telah menyerahkan tugas ini kepadanya, sehingga dia sangat yakin kalau Hao Yu pastilah bisa menuntaskan masalah ini. Sementara itu, di saat Sei'er bersembunyi di dalam pilar iblis pengorbanan, Hao Yu terlihat mengumpulkan seluruh energi spiritual pada satu titik untuk melepaskan kekuatan penuh. Dan ketika Sei'er mulai lengah, Hao Yu dengan cepat mengakhiri hidupnya.
Singkatnya, walaupun tim mereka berhasil melumpuhkan Si Er, namun pada dasarnya Ying Er masihlah khawatir bagaimana dengan tim Lin Xin. Mendengarkan hal ini, Han Yu mencoba untuk menenangkan suasana serta meminta Ying Er untuk santuy aja. Pasalnya botak Saitama bersama Wang Yuan Yuan pastilah akan berjuang keras menghadapi Seisan. Singkat cerita, sambil menyaksikan jalannya pertandingan serta menganalisanya secara detail, pesulap hijau alias Lin Xin pada akhirnya mengetahui sebuah fakta. Jika Seisan sangatlah mahir mengendalikan bayangan kegelapan untuk bertahan. Oleh sebab itu, Lin Xin bertujuan untuk menggunakan kemampuan burung ponik api spiritual membatasi pergerakannya. Bukannya terkejut ngelihat kemampuan tersebut, Seisan justru menyombongkan diri. Apakah cuma segini doang? Mendengarkan hal ini, Lin Xin segera memerintahkan kedua rekannya bergerak mengalihkan pandangan Seisan, sedangkan dirinya akan memfokuskan diri untuk mempersiapkan serangan kejutan. Dan tiba-tiba... Menyadari rencana berjalan sesuai harapan, serta putra iblis kedua cuma pelangap-longo doang karena nggak bisa ngeluarin kemampuan bayangan kegelapan. Lin Xin kembali memberikan instruksi kepada rekan-rekannya untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mendengarkan perintah ini, baik Wang Yuan Yuan, botak Simasian, dan penjaga ke-11 terlihat melepaskan serangan pada satu titik. Singkatnya, melihat Seisan bersembunyi di dalam pilar iblis pengorbanan, Lin Xin terlihat mengeluarkan sebuah benda untuk memanggil Hao Yu ke area ini, kemudian menyerahkan masalah tersebut kepadanya. Sementara itu, ketika Seisan lagi asyik rebahan santuy di dalam pilar pengorbanan, dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan Hao Yu. Setelah berhasil menghancurkan pilar iblis kedua, Hao Yu segera menyerap energi spiritual di tempat ini. Bahkan hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, penyerapan tersebut membuat kekuatannya meningkat sangatlah pesat. Di sisi lain, tepatnya di altar putra iblis ke-1 alias Seiyi, merasa muak terus ditekan oleh tim Hao Chen, Seiyi lantas menggunakan kemampuan atribut api untuk menghancurkan atribut es area di sekelilingnya. Bahkan tanpa pikir panjang langsung menyerang. Seolah-olah gak mau kalah sama putra iblis ke-1, baik Hao Chen bersama Sei Er pada awalnya bergerak maju untuk menghadapi Seiyi. Namun sayangnya hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi, di mana dua kepribadian di dalam tubuh Seiyi mengalami peningkatan, bahkan dengan mudah mendesak kedua pemeran di waktu bersamaan. Menyadari kemampuan musuhnya sangatlah kuat, Hao Chen lantas menyarankan Sei Er untuk selalu berhati-hati. Pasalnya jika mereka lengah, besar kemungkinan Seiyi bisa kapan saja membunuh mereka satu persatu. Belum sempat melanjutkan ucapan ini, Seiyi terlihat memberontak kepada sang adik, di mana dia meminta si adik untuk tidak ikut campur dalam baku hantam tersebut, dengan alasan kalau Hao Chen bersama Sei Er adalah mangsanya. Bukannya mematuhi ucapan sang kakak, si adik yang Mimin gak tahu namanya menegaskan, jika bukan karena bantuan darinya, Seiyi pastilah sudah terluka saat pertarungan berlangsung. Sementara itu sambil mendengarkan percakapan kedua orang tersebut, Sei Er terlihat memberikan instruksi kepada Hao Chen. Selain bertujuan untuk memancing kemarahan Seiyi, Sei Er sendiri memiliki sebuah rencana agar menarik perhatian putra iblis pertama, sehingga jagoan kalian bisa melepaskan serangan dari arah yang berbeda. Bukannya mengakui kekalahan, Seiyi lantas beranggapan luka yang dia terima ini disebabkan oleh sang adik. Jika saja memberikan sedikit waktu untuknya, Seiyi pastilah bisa mengalahkan kedua pemeran kita. Di tengah-tengah percakapan tersebut, menyadari inilah peluang terakhir mereka untuk melepaskan serangan, baik Seng Sei Er bersama Long Hao Chen tanpa pikir panjang langsung menggunakan teknik andalan mereka masing-masing. Tidak berselang lama, setelah berhasil melumpuhkan Seiyi dan membuat jiwanya kembali ke dalam pilar iblis pengorbanan, penjaga ke-9 terlihat menunjukkan diri serta melaporkan jika dia sudah mengantarkan anggota suku bawah hutan ke tempat yang aman. Sedangkan untuk saat ini, mereka hanya perlu memanggil Hao Yu untuk menghancurkan pilar iblis pertama. Merasa ucapan ini memanglah benar, Hao Chen dengan cepat memanggil Hao Yu melalui simbol portal.
kemudian memintanya untuk secepat mungkin menuntaskan misi mereka. Tanpa basa-basi dan banyak cencong, Hao Yu brutal bergerak maju di hadapan pilar iblis pengorbanan, serta memusatkan seluruh energi spiritual untuk memaksimalkan serangan. Sementara itu di dalam pilar iblis pengorbanan, Sei justru dikejutkan dengan kemunculan Austin Griffin alias Hao Yu. Bahkan ketika dia tidak menyangka bahwa kejadian ini benar-benar akan terjadi, Hao Yu dengan cepat melahapnya hidup-hidup. Waduh. Singkatnya, setelah berhasil menyerap energi pilar pengorbanan dan menghancurkan pilar iblis putra pertama, Hao Yu terlihat menghempaskan energi tersebut ke atas langit. Meskipun keberhasilan ini disambut gembira oleh tim Hao Chen, namun pada dasarnya perang besar ini belum berakhir. Masih ada Raja Dewa Iblis Klan Ular Andumali yang saat ini sedang melakukan proses penyerapan roh suci. Nah, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua series Throne of Steel episode 119-nya. Gimana guys, pendapat kalian tentang episode kali ini? Asli, gigi parah ya kan? Soalnya anggota Long Ho Chen kebagian baku hantam semua ya kan? Tapi yang jadi pertanyaan Mimin, apakah jagoan kita satu ini berhasil menyelamatkan roh suci dari Andumali? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan alur cerita di hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat santuy yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di tap-tap like-nya, komen, dan juga share ya guys ya. Di sini Lord Frank mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye-bye. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.